Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riki Alagdi dengan NIM 10620064. Saya dari kelas B kelompok 2. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri dari gigi incisifus 1, incisifus 2, caninus, permanen rahang atas, sebelah kiri dan juga sebelah kanan. Beserta juga incisifus 1, incisifus 2 dan caninus, permanen rahang bawah, sebelah kiri dan juga sebelah kanan. Baiklah, saya akan menjelaskan gigi incisifus permanen rahang atas sebelah kiri. Seperti yang kita lihat, gigi incisifus 1 permanen rahang atas sebelah kiri. Jika kita lihat dari bentuk mahkotanya ini berbentuk seperti skop. Kemudian pada sisi mesial, mesialnya ini itu lurus dan terletak pada sudut tegak lurus dan tajam pada tepi incisial. Kemudian jika kita lihat dari distalnya, pada bagian distalnya itu akan membulat. Kemudian pada bagian itu bukal, pada bagian labial dari gigi ini terlihat ada sulcus, yaitu pada bagian distal dan juga pada bagian itu mesial. Kemudian jika kita lihat itu pada bagian atas incisialnya itu terdapat 3 memelon. Yang pertama itu memelon 1, memelon 2 dan memelon 3. Kemudian jika kita lihat itu dari akah dan mahkotanya itu, dari mana akahnya itu lebih besar dibandingkan mahkota dan merupakan gigi anterior terbesar pada permanen rahang atas, yaitu incisifus 1. Kemudian jika kita lihat itu pada bagian itu mesial, cervical hidgenya itu atau bagian cervicalnya itu sedikit itu melengkung ke arah itu mesial jika dibandingkan dengan distal. Kemudian jika kita lihat dari akahnya itu tunggal, yang dimana akahnya itu berbentuk seperti itu segitiga membulat. Kemudian itu pada bagian itu mesial dan distalnya itu, pada bagian akahnya itu terdapat sulcus. Dan akahnya ini mengandung pulpa kanalnya itu juga 1. Kemudian jika kita lihat dari bagian itu lingual, atau kita lihat itu pada bagian palatalnya, terdapat itu marginal hidgenya itu cukup jelas, yang dimana itu cingulumnya itu juga terlihat jelas. Marginal hidgenya itu berbentuk seperti huruf M. Kemudian pada bagian itu palatalnya itu terdapat foramen itu caecum, yaitu pada bagian itu yang menghadap ke arah langit-langit mulut. Baiklah, sekarang kita akan perbandingkan dengan gigi incisifus 1 permanen rahang atas sebelah kanan. Seperti halnya itu pada bagian itu mesial, yaitu membulat, sedangkan pada bagian distal itu terlihat lebih lancip. Dan hal inilah yang membedakan antara incisifus 1 sebelah kiri dengan sebelah kanan. Kemudian jika kita lihat itu pada bagian mahkotanya itu sama, berbentuk seperti sekop, yang dimana mahkotanya itu terlihat lebih besar dibandingkan dengan akahnya dan merupakan gigi anterior terbesar incisifus 1 permanen rahang atas. Kemudian jika kita lihat pada bagian itu labialnya terdapat itu 2 sulcus, yaitu sulcus pada bagian itu mesial dan sulcus itu pada bagian distal. Kemudian selanjutnya itu kita lihat itu dari tepi incisialnya itu terdapat itu 3 buah memelon pada gigi yang baru mengalami erupsi, yaitu memelon 1, memelon 2 dan memelon 3. Kemudian pada bagian itu lingualnya itu atau bagian palatalnya itu kita lihat marginal hidgenya itu jelas, yang dimana marginal hidgenya itu kita lihat pada bagian itu incisialnya itu berbentuk seperti huruf M. Kemudian akahnya itu juga tunggal 1, yang dimana berbentuk seperti segitiga membulat. Kemudian selanjutnya itu pada bagian cervicalnya itu cenderung lebih membengkok ke arah distal jika dibandingkan ke arah mesial. Dan hal inilah yang membedakan antara incisifus kiri dengan kanan. Kemudian apabila kita lihat dari bagian akahnya itu terdapat juga sulcus pada bagian mesial dan juga pada bagian distal. Baiklah, setelah kita lanjutkan untuk incisifus kedua permanen rahang atas sebelah kiri. Seperti yang kita lihat dari incisifus sudah permanen rahang atas sebelah kiri, satu pada bagian itu mesialnya itu terlihat itu pada sudut tegak lurus, sedangkan itu pada bagian itu distalnya itu terlihat itu sedikit membengkok. Kemudian itu untuk bagian itu mesialnya itu terlihat lebih tajam, sedangkan itu pada bagian itu distalnya itu terlihat seperti membulat. Kemudian kita lihat itu dari akahnya itu sedikit lebih pipi atau lebih gepeng dibandingkan dengan incisifus itu 1 permanen rahang atas.
Kemudian jika kita lihat dari cervicalnya itu bagian cervical sedikit itu membengkok ke arah itu mesial jika dibandingkan dengan itu ke arah distal. Kemudian jika kita lihat dari marginal head gain-nya itu marginal head gain-nya itu juga ada itu cingulum, yang mana marginal head gain-nya itu berbeda dengan Ichthys 1 pemain rahang atas, yang mana itu berbentuk seperti huruf V. Kemudian kita lihat dari akarnya itu tunggal. Nah, pada bagian itu lingual atau palatannya itu terdapat pit. Pit itu adalah suatu lubang yang kecil berbentuk seperti jarum. Kemudian pada bagian akarnya itu juga terdapat sulcus, dan akarnya itu cenderung bengkok ke arah distal. Kemudian jika kita bandingkan dengan gigi incisivus kedua permanen rahang atas sebelah kanan, yang membedakannya itu pada bagian itu mesial yang membuat, sedangkan pada bagian distalnya itu sedikit lancip. Kemudian juga sama juga pada bagian cervicalnya itu selalu itu membelok ke arah mesial dibandingkan dengan distal. Akarnya itu juga sama berbentuk seperti pipi dan cenderung itu bengkok ke arah distal. Kemudian juga pada akarnya terdapat sulcus. Pada akalnya itu pada mesial dan distalnya itu juga terdapat sulcus. Kemudian jika kita lihat dari itu incisial marginal head-nya itu berbentuk juga seperti huruf V. Kemudian jika kita lanjutkan dengan itu gigis caninus itu rahang atas pada bagian itu sebelah kanan. Seperti kita lihat pada bagian mesial itu terlihat lebih panjang, sedangkan pada bagian distal dan kita lihat itu cupnya itu satu, yaitu runcing, sehingga pada bagian itu distal terlihat lebih pendek, pada bagian mesial itu terlihat lebih panjang menurun ke bawah. Kemudian jika kita lihat pada itu cupnya itu dia ini sejajar atau tegak lurus pada bagian sumbu akar, Kemudian jika kita lihat itu dari incisialnya itu berbentuk seperti huruf V. Akarnya itu tunggal dan di mana akarnya itu akan membengkok ke arah distal. Kemudian pada bagian akarnya itu juga terdapat sulcus, kemudian juga terdapat pit pada bagian itu mesial. Kemudian kita lanjutkan pada bagian labialnya itu, di mana pada bagian itu mesialnya itu lebih cembung, pada bagian distalnya itu lebih cembung jika kita bandingkan pada bagian itu mesialnya. Dan pada bagian akarnya itu juga terdapat pulpa kanalnya itu juga satu, yang dimana pada bagian akarnya itu berbentuk juga seperti segitiga membulat. Baiklah, kita akan lanjutkan ke perbedaan selanjutnya yaitu gigi incisivus 1 permanen rahang bawah bagian sebelah kanan. Jadi pada bagian sebelah kirinya, pada bagian sebelah kiri incisivus 1. Jadi yang pertama itu jika kita lihat pada bagian itu mesial, pada bagian itu mesialnya itu terlihat lebih membulat dibandingkan dengan distal, dan terletak pada bagian incisialnya itu terletak pada garis lurus horizontal. Kemudian kita lihat itu pada bagian ukuran mahkotanya itu sedikit kecil dan terlihat lebih pendek jika dibandingkan dengan incisivus pertama rahang atas, dan inilah yang membedakan antara rahang atas dengan rahang bawah. Kemudian kita lihat akarnya itu lebih pipi, lebih pendek, dan terlihat lebih panjang karena mahkotanya itu juga terlihat lebih kecil. Kemudian pada bagian cervicalnya itu terlihat lebih melengkung itu ke arah mesial, ke arah distal dibandingkan dengan ke arah mesial. Selanjutnya itu pada bagian akarnya itu juga pada bagian itu mesialnya itu terdapat juga sulcus. Kemudian jika kita lihat dari bentuk incisial itu pada bagian itu marginal head juga berbentuk seperti huruf V. Kemudian kita lanjutkan untuk perbedaan dari incisivus pertama permanen itu rahang atas yang sebelah kanan tadi. Kemudian kita lanjutkan untuk yang sebelah kiri tadi, kemudian kita lanjutkan untuk yang sebelah kanan. Nah, perbedaannya itu pada bagian sebelah kanan, pada bagian itu incisialnya itu terlihat itu lancip, sedangkan itu pada bagian itu mesial itu distalnya itu terlihat itu lebih membulat, dan inilah yang membedakan antara yang kanan dengan yang kiri. Kemudian kita lanjutkan pada bagian itu, kemudian itu akarnya itu juga sama, di mana membengkok ke arah distal, di gepeng, kemudian terdapat juga sulcus pada bagian mesial dan juga distalnya. Kemudian cingulumnya itu juga terlihat namun kurang jelas. Kemudian kita lihat itu sama pada bagian itu incisialnya itu juga tajam, ya berbentuk seperti huruf V. Kemudian itu dia ini juga mengandung itu pulpa kanalnya itu juga satu. Dan itu kita lihat itu akarnya itu mahkotanya itu berbentuk seperti kipas.
Oke, kita akan lanjutkan ke incisivus 2 pemanen rahang atas itu pada bagian sebelah kanan. Jika kita lihat pada bagian mahkotanya itu lebih besar daripada incisivus pertama itu pemanen rahang atas, incisivus pertama pemanen atas. Dan inilah yang membedakan antara incisivus 1 dengan incisivus 2 pemanen rahang bawah. Kemudian yang membedakan antara kiri dengan kanan yaitu pada bagian itu mesial itu pada bagian itu incisial itu mesial itu lancip, sedangkan pada bagian itu distalnya itu membulat. Kemudian sama pada bagian itu akarnya juga lebih pipi dibandingkan incisivus pertama itu pemanen rahang bawah ya, yang incisivus pertama. Kemudian kita lihat pada incisial hidganya itu juga berbentuk seperti huruf V, dan dengan pada bagian itu mahkotanya itu kita lihat berbentuk seperti pahat. Kemudian kita lanjutkan itu cingulumnya itu juga ada, kemudian tuberculum juga ada. Kemudian pada bagian sulkusnya itu juga terdapat tuh pada bagian akarnya itu juga terdapat sulkus. Kemudian akar itu cervicalnya itu cenderung membengkok ke arah mesial dibandingkan dengan distal. Oke, kita akan lanjutkan kepada bagian itu gigi caninus. Nah, pada bagian gigi caninus seperti yang kita lihat pada bagian itu mesial, terlihat itu lebih pendek, sedangkan itu pada bagian distal terlihat lebih panjang dan lebih membulat. Artinya pada bagian itu mesial itu terlihat itu seperti tegak lurus, sedangkan pada bagian distal itu terlihat itu seperti membulat. Kemudian pada bagian itu distalnya itu juga terlihat itu lebih melebar dibandingkan dengan pada bagian itu distal. Kemudian untuk cervicalnya itu terlihat lebih membengkok ke arah mesial dibandingkan dengan ke arah distal. Akarnya itu juga sama, akarnya itu tunggal dan cenderung bengkok ke arah distal, dengan itu terdapat juga sulkus pada bagian sisi mesial, pada bagian sisi distalnya. Kemudian jika kita lihat itu pada bagian itu incisialnya itu juga berbentuk seperti huruf V, dan itu juga berbentuk seperti huruf V. Kemudian akarnya itu juga berbentuk pipi atau gepeng. Dan yang membedakan antara gigi caninus itu gigi caninus rahang bawah antara kiri dengan kanan yaitu pada bagian itu mesial dan distalnya. Jadi mana pada bagian ini mesialnya itu ada yang melengkung ke arah mesial, sementara untuk yang bagian lain itu ada juga yang melengkung ke arah itu distal. Dan inilah yang membedakan antara kiri dengan kanan yaitu pada bagian itu cervicalnya ada yang membengkok ke arah mesial dan juga ada yang membengkok ke arah mesial pada bagian kiri dan kanannya masing-masing. Terima kasih.